Pagi-pagi minum teh manis. Cakep. Sambil duduk di kursi jati. Cakep. Pompa air yang kuat dan praktis, Hitachi solusinya buat air tak henti-henti. Hai sahabat OC, balik lagi nih bareng Jessica dari One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Kali ini kita akan langsung review pompa air ya. Aku tahu ini tuh kayak di luar dari kebiasaan kita ya, pompa air guys. Tapi ternyata pompa air ini tuh sebenarnya sangat dibutuhkan di setiap rumah. Iya nggak sih? Dan jarang banget loh ada yang review mengenai pompa air. Nah kali ini Jessica akan spill pompa air terbaik dari Hitachi dan gak cuma satu tapi langsung 3 yang akan kita bahas ya. Kita akan spill dulu dari yang paling kanan. Yang pertama ini ada tipe WTP250GX tentunya dari Hitachi. Ini kapasitasnya adalah 250 watt dengan dimensinya 290 x 312 x 352 mm dan kapasitasnya adalah 43 liter per menit. Nah keunggulan si Hitachi 250 watt ini adalah kestabilan tekanan airnya dan juga durability pada tangkinya. Ini yang tahan lama ya. Jadi kadang kalau misalnya kita takut cepat rusak atau korosi, sekarang udah nggak usah khawatir lagi kalau menggunakan pompa dari Hitachi ini. Lalu yang kedua, ini ada yang imut-imut ya, serupa tapi nggak sama. Kalau misalnya sahabat OC bisa lihat, ini yang paling kecil. Ini adalah series WMP280GX dengan dimensi 298 x 310 x 355 mm dengan dayanya 280 watt dan kapasitasnya adalah 44 liter per menit ya. Nah, kalau keunggulannya di sini ini merupakan pompa yang ringkas, kelihatan kan ya, minimalis dari bentuknya juga, tapi tetap stabil untuk aliran airnya. Jadi walaupun kecil, tetap aja kalau kita nyalain keran ini airnya akan stabil, nggak akan melemah. Nah, yang ketiga ini adalah tipe yang paling powerful, yang paling besar yaitu WTPS300GX dengan kapasitas listriknya adalah 300 watt dan dimensinya adalah 304 x 315 x 363 mm dengan kapasitasnya adalah 47 liter per menit. Dan ini tekanannya ini pastinya udah stabil banget dan dilengkapi juga dengan stainless steel asal Jepang yang pastinya anti karat. Jadi udah tahan lama ya dan durability-nya udah nggak usah diragukan lagi. Nah tadi kan kita sudah bahas ya, mulai dari perbedaan kapasitas atau daya listrik, lalu juga kapasitas tekanannya dan juga dimensinya. Sekarang Jessica akan lebih jelas lagi untuk membahas fitur-fitur unggulan dari ketiga pompa ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu di paling ujung, ini kapasitas listriknya yang memang paling rendah yaitu 250 watt. Nah si WTP250GX ini selain dia daya listriknya paling rendah, tapi dia juga punya yang namanya automatic air intake. Apa sih itu? Nah, apa sih automatic air intake itu? Nah, ini adalah fitur yang bisa membuat udara masuk secara otomatis ke dalam sistem saat tekanan air berkurang. Jadi kita nggak usah khawatir lagi nih kalau misalnya menyalakan keran terus airnya suka lama gitu ya keluarnya, atau tekanannya melemah ataupun kadang macet-macet. Nah, jadi dengan adanya automatic air intake ini semuanya sudah bisa teratasi. Dan bagusnya lagi dari tipe yang 250 watt ini juga sama sebenarnya sama 300 watt, dimana dia punya 3 pilihan saluran air. Jadi ini membuat kamu jadi lebih fleksibel ya, bisa mengalirkan air ke tangki, ke keran ataupun shower. Nah ini jadi mempermudah kalau misalnya rumah kalian ini punya sistem distribusi air yang berpindah-pindah atau berbeda-beda. Nah jadi udah bisa langsung menentukan pilihan nih ya, kalau misalnya memang sumber airnya beda-beda ke 250 watt ini atau 300 watt yang pastinya juga pompanya lebih besar kapasitasnya. Nah berikutnya kita akan bahas nih tipe yang kedua yang 280 watt. Ini walaupun kecil seperti ini ya, tapi tenang aja, tekanan airnya ini juga
kenceng karena dia sudah dilengkapi dengan fitur bladder tank. Dimana dengan daya 280 watt ini dia bisa menstabilkan tekanan air. Jadi nggak usah khawatir lagi kadang kalau misalnya buka keran di dapur gitu ya, terus yang di kamar mandi biasanya jadi melemah. Nah, dengan adanya si Hitachi yang 280 watt ini nggak usah khawatir lagi, nggak akan terjadi yang kayak gitu. Jadi mau buka air keran di dapur, terus di kamar mandi dipakai, kamar mandi anak dipakai, tekanannya tetap sama dan juga tetap stabil karena ada fitur bladder tank ini. Nah, ini juga bisa lebih hemat daya dan juga pastinya menghemat umur pemakaian si pompa air ini. Nah, selain itu, desain yang compact dari si Hitachi 280 watt ini juga memudahkan kita nih untuk instalasi, terutama yang mungkin punya minim space di rumah gitu ya, atau rumahnya minimalis. Nah, sekarang nggak usah khawatir, pompanya nggak perlu gede-gede, cukup si minimalis ini ya 280 watt ini sudah bisa langsung digunakan dan juga diletakkan di tempat yang minimalis ataupun mungkin space-nya tinggal sisa sedikit. Nah, yang ketiga ini yang 300 watt yang menurut Jessica paling powerful. Selain tekanan airnya yang paling tinggi ya sekitar di 49 liter per menit, dia juga sudah dilengkapi dengan material yang berasal dari Jepang yaitu stainless steel Jepang. Jadi secara durable atau durability-nya ini paling kuat ya, nggak akan ada korosi atau karatan. Nah, sehingga juga bisa membuat air jadi lebih bersih ya, bebas dari kontaminasi karat dan juga yang lain-lain. Nah, selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur unggulan yang menurut Jessica ini sangat perlu banget dibutuhkan ya untuk sebuah pompa air. Yang pertama adanya heat ventilation fan, di mana dia bisa mendinginkan mesin dari pompa air ini ketika mulai memanas atau penggunaannya yang panjang. Karena kan biasa kalau misalnya kita nyalain air kelamaan gitu ya, atau misalnya lagi nyuci-nyuci atau siram tanaman, itu biasanya tanamannya luas jadi lama gitu ya menggunakan pompa air, itu biasanya suka panas dan mati sendiri. Nah, sekarang nggak usah khawatir karena dengan adanya heat ventilation fan dia bisa mendinginkan pompa yang kalau kita pakai kepanjangan atau dalam waktu lama biasanya akan panas. Jadi nggak akan overheat gitu ya, itu akan lebih aman. Lalu yang kedua ini juga ada water temperature relay, di mana ini adalah fitur keamanan yang sangat dibutuhkan oleh sebuah pompa air, di mana dia bisa langsung mematikan pompanya secara otomatis kalau memang seandainya terjadi overheat. Ya, jadi nggak akan ada lagi tuh yang katanya pompanya meledak lah, terus konslet tiba-tiba dan rusak mesinnya karena kepanasan. Karena dia akan langsung otomatis mematikan mesinnya sebelum kerusakan itu terjadi ya. Jadi itu kerennya kalau yang si Hitachi 300 watt ini. Nah, sahabat OC bisa langsung pilih aja nih, kira-kira kebutuhan di rumah sahabat OC tuh yang mana? Apakah yang 250 watt? Atau yang 280 watt yang si minimalis ini tapi tekanannya juga tentunya tetap kencang, atau yang 300 watt ini buat sahabat OC yang memang suka banget nih menggunakan air yang banyak di rumah, mungkin keperluan mencucinya nih banyak gitu ya, terus punya tanaman mungkin di rumah suka siram-siram tanaman ya, ataupun mungkin setiap hari cuci baju gitu ya, jadi butuh banget nih si pompa yang besar yaitu yang 300 watt ini. Nah, sebelum kita akhiri video ini, Jessica mau ingetin nih buat sahabat OC yang belum ikutan OC Sayang Customer, karena kita akan bagi-bagi barang elektronik gratis sampai akhir tahun 2024. Buat kalian yang pengen ikutan, caranya gampang banget, langsung aja belanja ke One Stop Elektronik dan upload keseruan kalian di sosial media kalian. Semakin kalian banyak upload di berbagai platform, ini kalian akan dapat undian yang makin banyak juga dan kesempatan menangnya pastinya makin besar. Buat syarat dan ketentuan langsung aja yuk cek ke Instagram kita @onestopelektronik. Nah, itu dia keseruan kita review pompa air bareng Hitachi. Kalau misalnya kalian mau request lagi nextnya mau episode apa ya, kita bahas apa lagi ya, tulis komentar di bawah ya. Kalau kalian punya pertanyaan juga jangan lupa langsung aja tulisin di komen di bawah, nanti kita akan bales satu persatu. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini supaya kalian makin teredukasi nih mengenai barang-barang home appliances dari One Stop Elektronik. Akhir kata Jessica pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik.